Aksi menolak upaya pemerintah memperketat aturan zero odol terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Para sopir menilai aturan itu memberatkan mereka yang bekerja di sektor logistik dan angkutan barang, terutama di daerah. Di sisi lain, pemerintah menyebutkan truk odol merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahunnya. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung Ketua Umum Aptrindo atau Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan. Selamat siang Pak Gemilang Tarigan. Ya, selamat siang Mas. Iya, Ya. Pak Gemilang, ini apakah suara saya? Nah, suaranya sudah aman Pak, sudah jelas, sudah clear ini. Nah, Pak Gemilang, ini apa sebetulnya yang mendasari sopir truk keberatan dengan aturan odol ini, Pak? Begini, kita pahami dulu dunia terakan ini Pak ya, bahwa ada 3 jenis pemilik truk. Satu, pemilik truk yang berbadan hukum, ini mempunyai izin resmi, semua aturan dipatuhi. Kemudian ada juga pemilik truk yang tidak berbadan hukum, dimiliki oleh perorangan. Nah, dan ada juga yang pemilik truk yang bawa truknya sendiri. Nah, ini yang menarik yang ini nih. Jadi pemilik truk yang jenis yang berikutnya. Sebetulnya kami semuanya pemilik truk ini sepakat untuk melaksanakan zero odol. Yang pada dasarnya kan kita kalau menerima ongkos dengan muatan standar, dengan harga standar kan wajar. Tapi ini kan kalau sekarang ini dalam persaingan di dalam dunia truk ini sekarang, kalau tidak odol nggak ada muatan Mas. Karena pemilik barangnya itu maunya yang ongkos angkutnya murah. Sehingga kalau kita semuanya sepakat untuk menerapkan zero odol, ada konsekuensinya, yaitu naik ongkos angkut. Gitu kira-kira Mas. Tapi kalau dari Anda sendiri, Anda menilai atau apa tanggapan dari Aptrindo terkait dengan pemerintah bilang bahwa kendaraan odol ini merugikan negara sebesar 43,47 triliun rupiah per tahunnya. Tanggapan Anda seperti apa? Soal kerugian itu hanya dilihat ruginya. Tetapi keuntungan terhadap ongkos angkut yang murah ini juga dinikmatin oleh negara juga kan, bahwa sedang pemerintah juga membangun fasilitas kita sekarang ini juga membangun jalan juga, mereka melakukan overload juga, ya sama-sama juga itu Mas, kira-kira begitu. Jadi kalau dihitung ruginya ya belum tentu nih kalau kita hitung dibandingkan keuntungannya, tetapi kita sepakat bahwa keselamatan itu adalah utama, ini harus kita utamakan gitu. Dan persoalannya sekarang kami kalau meminta supaya regulasi yang sekarang ini kan udah jadul Mas. Jadi daya angkut kendaraan kita ini sangat rendah sekali dibanding dengan daya angkut kendaraan di negara lain gitu. Kalau MST, kalau ada angkut ini ditentukan oleh MST, muatan satuan terberatnya. Jadi muatan sumbu terberat. Ini kalau di Eropa udah 13 ton, kemudian ASEAN juga udah 12 ton, ada Cina udah 14 ton, apa segala macam. Masa Indonesia 8 ton, 10 ton. Nah kan kita paling bawah ini. Jadi kalau nanti kami sedang mengusulkan supaya ini ditingkatkan. Itu kira-kira Mas. Baik, Pak Gemilang Tarigan. Lalu berikutnya, apa langkah konkret yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh Aptrindo ini untuk membantu membantu anggotanya ini untuk menyesuaikan dengan aturan terkait dengan zero odol? Seperti apa, Pak? Kami dalam 2 minggu bahkan sebulan yang terakhir ini sedang
berunding dengan pemerintah untuk membuat satu usulan, karena ini memang pemerintah juga mengakui hal ini hal penting diatur, karena permasalahan di lapangan ini cukup pelik. Jadi karena odol ini sudah overdimensi, overload ini sudah puluhan tahun nggak terselesaikan. Jadi sedangkan lagi diupayakan untuk membuat kepres tentang logistik kita, termasuk menghilangkan odol ini. Gitu, Pak. Pak Gemilang Tarigan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Berita Satu Siang. Kita tentunya berharap terkait dengan aturan zero over dimension and overload ini bisa juga menemukan win-win solution begitu ya, sehingga kedua belah pihak antara pemerintah dan juga pelaku industri ini bisa sama-sama bisa diuntungkan. Terima kasih. Yang pasti zero kecelakaan gitu ya, keselamatan adalah yang utama. Terima kasih sekali lagi Pak Gemilang Tarigan, Ketua Aptrindo sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu, selamat siang.